Kosan dan Ciklau, kalau saya pemula yang baru belajar investasi di 2025 harus invest kemana? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi di channel Samuel dan Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini untuk support terus channel kami. Salah satu pertanyaan yang lumayan paling sering ditanyain adalah, Ci, kok aku baru mau coba investasi atau aku baru belajar investasi nih, masih amatir banget, nggak ngerti apa-apa. Baiknya taruh di mana ya, invest di mana ya yang aman. Yang perlu diingat adalah tidak ada di dunia ini yang 100% aman. Yang nggak akan ada resiko sekecil apapun gagal bayar itu menurutku pribadi sih nggak ada ya. Karena kan yang pasti, kalau mau pasti nggak hilang, nabungnya yang di surga. Tapi kalau selama nabungnya iya kan, nabung di surga. Tapi kalau mamanya kita masih nabung atau invest di dunia ini, ya pasti akan ada resiko. Bahkan invest maksudnya ditaruh di bawah kasur pun ada resiko Inflasi, hilang, ditilep orang, ya, dan kena ompolan, kena ompol gitu ya. kena banjir. Jadi akan selalu ada aja resiko ya. Tapi tentunya ada beberapa investasi yang memang level risikonya lebih tinggi. Sedangkan yang lainnya lebih rendah, dan tentunya yang harus kita ingat juga ada prinsip high risk high return, dan itu sangat berlaku ya. Tentunya kalau kita berani mengambil resiko lebih tinggi, biasanya di situ juga menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita prefer yang mainnya cenderung aman, yang resiko rendah, biasanya juga secara return itu relatively lebih rendah gitu ya, atau nggak seheboh yang tadi resikonya tinggi tadi. Nah, untuk investor pemula atau yang baru belajar, dari saya pribadi menyarankan mulai dari yang resikonya rendah dulu nih. Karena apa? Karena butuh latihan jantung. Ya nggak tahu sih, makanya ini beda-beda nih kalau nanya pendapat saya loh ya. Ini pendapat saya pribadi, bukan financial advisor, bukan profesional. Anggap aja lagi nanya sama Cici sendiri di rumah gitu ya. Secara personal, saya akan menjawab untuk coba investasi di instrumen yang resikonya moderat, cenderung rendah. Karena bahkan setelah kami berinvestasi sekian tahun pun, dan akhirnya kami mencapai FIRE dan kami mulai mempersiapkan nanti hidup dari hasil investasi, kami juga mulai bukan mulai condong ya, dari dulu sih sebenarnya condong ke yang moderat cenderung rendah. Sempat di tahap-tahap kami lagi coba growing portfolio, lagi yang namanya mungkin ngejar cuan, kami cari instrumen investasi yang lebih agresif, tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke yang ya relatif rendah tapi pasti gitu. Nah, di video ini kami mau share 3 instrumen pilihan kami yang menurut kami kalian boleh coba di 2025. Kalian yang belum pernah investasi jangan nunggu tahun-tahun depan lagi, karena 3 instrumen investasi yang akan kami share di video ini akan bisa langsung kalian praktekin dan relatif aman dan rendah resiko buat dicoba oleh investor pemula. Nah, yang pertama ada namanya reksadana pasar uang gitu. Nah, lagi-lagi ini buat pemula. Jadi maksudnya pasar uang itu apa? Pasar uang itu artinya memperdagangkan surat berharga. Ya, jadi Surat berharga itu apa? Surat berharga itu apa? Misalkan kita ada namanya surat utang negara. Jadi negara itu menerbitkan surat utang. Kok utang diterbitkan suratnya gitu ya? Maksudnya jadi itu sebenarnya cuma tanda gitu bahwa oh ya, negara berhutang kepada Samuel Ray sebanyak misalkan 100 juta gitu atau gimana. Nah, terhadap surat itu nanti Samuel akan dibayarkan hutangnya secara berkala oleh negara sampai nanti tenor hutangnya habis dan uangnya dikembalikan lagi. Nah, surat utang itu bisa diperdagangkan lagi. Jadi ada misalkan investor yang Samuel nih tengah jalan dia berubah pikiran, saya nggak mau deh lama-lama nunggu sampai negara bayar lunas hutang saya jual ke Clau surat utangnya di pasar sekunder dengan harga yang lebih tinggi atau dengan harga yang lebih rendah misalkan karena saya butuh duit dan segala macam. Nah, reksadana pasar uang adalah satu kumpulan dari surat-surat utang yang dianggap baik nih oleh manajer investasi tertentu. Kan manajer investasi ada banyak ya, mereknya banyak. Nah, kalian bisa baca di dalam prospektus atau penjelasan produknya isinya ini surat utang apa aja. Karena surat utang itu nggak cuma surat utang negara aja, tapi perusahaan swasta juga bisa menerbitkan surat utang. Ya, bedanya apa? Kalau surat utang swasta kalian mengutangi perusahaan swasta, kalau
surat utang negara, kalian mengutangi ke negara gitu ya. Nah, di dalam reksadana pasar uang ini juga resikonya rendah karena ya namanya utang biasanya digunakan untuk operasional perusahaan tersebut atau satu negara gitu. Apalagi kalau ngutangin negara, likelihood untuk dibayarnya ya 100% kali ya. Iya, jarang banget Jarang lah sekali sampai bisa negaranya gagal, bangkrut, ya. nggak bisa bayar gitu. Dan potensi returnnya juga cukup baik, ini bisa 3-5% per tahun, dan kalian bisa cairin kapan aja, karena ini reksadana ya tinggal dijual aja di aplikasi penjual reksadananya. Tapi kelemahannya adalah kalau reksadana itu nggak ada jaminannya. Jadi reksadana ini dianggap mungkin basic to medium level investor yang udah lebih berani menghandle resiko sendiri. Jadi investasinya tidak dijamin oleh apapun. Jadi kalau misalkan nanti harganya turun, kalian jual rugi dan segala macam, itu ya kerugian kalian tanggung sendiri. Tidak ada lembaga yang ditunjuk negara atau secara hukum diharuskan untuk menjamin investasi kalian. Yang kedua, obligasi negara. Obligasi negara, khususnya surat berharga negara atau SBN retail ini adalah opsi instrumen investasi aman dengan pembayaran kupon yang bisa cair setiap bulan nih. Dengan pembayaran kupon langsung ke rekening investor setiap bulan, rata-rata kuponnya itu sekitar 6% per tahun. Jadi 6% per tahun ya. Nah, dari 6% per tahun ini bisa cair bulanan langsung ke rekening kalian. Jadi sebenarnya ini dipilih untuk orang yang masih butuh kayak gajian atau penghasilan tetap bulanan gitu ya. Jadi kan tiap bulan ada cair dikit. Nah, tapi kalau untuk obligasi ini kita harus siap-siap uang kita akan ditahan selama 2-3 tahun hingga jatuh tempo, karena rata-rata memang periodenya panjang ya, periode investasinya panjang, nggak bisa kayak cuma 1 bulan gitu, nggak ada sih. Dia kayaknya minimal paling cepat banget 2-3 tahun, bahkan ada sebenarnya yang panjang banget sampai 10-15 tahun. Nah, ini juga sama ya tadi seperti yang saya jelasin ya di pasar uang, SBN ini juga tidak dijaminkan ya oleh lembaga apapun. Memang ya surat berharga negara ya negara sendiri yang ya kita ngutangin negara, seberapa mungkin sih negara gagal bayar kan likelihoodnya kecil banget. Jadi kalau tadi juga di reksadana pasar uang itu kan kamu belinya sudah dalam bentuk dipaketin gitu ya, dipaketin dari manajer investasinya itu. Nah, ini kalau SBN ini kamu mau beli langsung bisa. Nah, yang kemarin itu kayaknya terakhir ada yang SBR 012 ya, SBR 12 misalkan. Nah, itu kalau tertarik bisa langsung beli itu, apakah di bank ataukah di fintech, aplikasi fintech juga ada beberapa yang menjual. Nah, ini juga kalau SBN juga ada minimalnya ya, jadi biasanya ada kelipatan berapa gitu atau pecahannya berapa, jadi nggak bisa ketengan banget kan. Kalau reksadana kayaknya bisa ya, kita mau beli ketengan banget, kecil banget, misalnya dari 100.000, 200.000 itu bisa. Tapi kalau SBN itu kebanyakan sih mereka ada minimum ya, minimum penempatan dananya itu berapa. Nah, yang ketiga ada namanya deposito berjangka. Deposito berjangka ini dengar-dengar sih salah satu instrumen investasi yang paling populer buat orang Indonesia. Mungkin terutama buat generasi-generasi atas kita gitu ya. Taunya kalau nabung ya atau investasi di mana ya deposito. Tapi bukan tanpa alasan deposito ini populer, karena memang secara produk simple banget dan gampang banget dipahami. Deposito itu ya intinya uang kalian dititipkan ke bank, ditahan selama tenor yang disepakati, bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, tergantung tingkat kepercayaan kalian dan mungkin tujuan investasi ya, mau dipakainya kapan uangnya. Lalu dalam tenor tersebut nanti ada bunga yang disepakati antara kalian dengan bank. Biasanya tenor makin lama bunganya ada kenaikan sedikit gitu, dan saldonya makin banyak yang ditaruh, bunganya juga ada kenaikan sedikit. Nah, kalau 2 instrumen investasi di awal tadi yang kami sebutin itu nggak ada penjaminnya, nggak ada perlindungannya. Nah, ini deposito ada perlindungan tambahan dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Cuman kalian juga harus selidiki lagi, kalian harus pelajari lagi rate bunga yang dijamin oleh LPS untuk bank kalian itu berapa. Karena bank konvensional dan BPR itu beda. Bank digital masuknya kemana? Bank digital itu masuknya ke bunga bank konvensional. Nah, jadi ada 2 jenis deposito ya. Tadi yang aku bilang ada bank konvensional atau bank umum, atau ada BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Kalau untuk deposito bank umum, kalian juga harus lihat bunganya, tapi rata-rata setahu kami ini sekitar 2-3% per tahun. Jadi memang kecil. Kalau dibandingkan dengan yang tadi kita sebut mungkin 3%, 5%, 2-3% ya kecil ya. Tapi balik lagi tergantung ke kebutuhan kalian gitu kan. Mana tahu kalian
mikir, oh aku cuma mau coba-coba, uangnya mau diparkir sebentar, mau dipakai buat nikah tahun depan, ya mungkin bisa jadi tempat yang tepat. Tapi kalau kalian mikir untuk ngalahin inflasi atau mau taruh buat jangka panjang, mungkin nggak cukup hanya untuk ditaruh di bank umum aja. Kalau bunga yang dijamin LPS gimana kok? Itu kalau untuk bank umum atau bank konvensional itu sampai 4,25%. Jadi kalau kalian lihat ada bunga bank umum yang di atas itu sudah pasti keseluruhan ya udah dijamin oleh LPS. Nah itu juga kalian harus lihat-lihat. Nah, mau tambahin sedikit sih, kalau di bank umum itu kan tadi memang dia secara bunga lebih kecil ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga nih orang yang tetap nabung di depositonya di bank umum. Kenapa? Misalkan, oh saya mau menikmati benefit jadi nasabah prioritasnya. Jadi secara produk dan secara bisnisnya itu memang beda ya dari BPR. Gampangnya sih kalau bank umum itu kamu bisa buka rekening di situ. Jadi kalau BPR itu kamu nggak bisa buka rekening. Jadi walaupun kamu jadi nasabahnya BPR, misalkan kamu buka deposito di BPRA, nah itu tetap pas kamu setorin uang, kamu bukannya setorin ke nggak akan bisa buka rekening di BPRA gitu. Jadi biasanya langsung transfer dari bank kamu ke banknya si BPRA. Jadi nggak bisa buka tabungan gitu ya, nggak bisa buka rekening. Jadi kalau ini sebenarnya tips gampang ya untuk kamu ngenalin ini sebenarnya saya nabungnya di mana sih? Ini yang saya nabung kok bunganya gede banget. Ini bank umum apa bank BPR ya? Nah, pokoknya kalau kamu nabung harus buka tabungan di bank tersebut. Jadi namanya bank ABC, kamu buka nih di bank ABC, buka rekening. Nah, itu berarti langsung masuk kategorinya adalah bank umum karena BPR secara bisnis tidak akan pernah bisa membuka tabungan. Jadi selalu tabungannya bank BPR pun ada di bank umum gitu ya. Jadi ya ini balik lagi, makanya kan mungkin kebutuhan orang beda-beda ya. Siapa tahu memang butuh buka di bank umum tersebut gitu ya karena ada kebutuhan bisnis atau karena mungkin bank umum juga secara lokasi, secara cabang lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin lebih convenient. Ya ada orang-orang yang buka deposito di bank umum juga gitu ya. Nah, jenis bank yang kedua adalah bank BPR atau Bank Perekonomian Rakyat. Kalau bicara penjaminannya, ini dijamin oleh LPS dia hingga 6,75% per annum. Jadi tingkat penjaminannya lebih tinggi. Kenapa penjaminannya lebih tinggi? Karena memang secara bisnis model, ruang lingkup BPR ini lebih terbatas ya. Mungkin dia secara bisnis dia tidak bisa seleluasa bank umum. Karena memang BPR-BPR itu biasanya memang dapat izin untuk membuka cabang di satu kota tertentu untuk memajukan ya sesuai namanya perekonomian rakyat di kota tersebut gitu. Jadi tadi kalau bilang nggak bisa buka rekening misalkan kalau kita buka deposito di sana itu betul. Jadi aku buka deposito BPR di BPRA, nanti transfernya juga tetap ke bank umum. Si bank BPR ini jadi nasabah di bank umum itu tadi gitu. Itu bukan penipuan ya. Jadi kadang-kadang kalian juga mungkin nih takut nih, saya mau nabung nih di BPR. Iya pernah ya ada follower nanya kayak gitu. Iya di BPR XYZ. Tapi kok kenapa saya harus transfernya di bank ABC ya, di bank ABC. Tapi nama rekeningnya sih iya sih atas nama PT BPR XYZ. Ini penipuan nggak ya? Itu tidak penipuan ya. Memang namanya BPR itu mereka nggak akan bisa punya rekening sendiri. Jadi mereka tetap rekeningnya itu buka di bank umum. Nah dari tahun 2020 kami udah nabung di deposito BPR ini, udah investasi di deposito BPR lewat satu aplikasi namanya Deposito BPR by Komunal. Ini namanya panjang, tapi kalian bisa klik di bawah untuk cari informasi lebih lanjut. Aplikasi ini kalian bayanginnya mungkin biar gampang, itu marketplace untuk bank-bank BPR di seluruh Indonesia. Saat ini udah ada sekitar 350 mitra BPR di seluruh Indonesia. Ini memudahkan karena sebelum ada deposito BPR by Komunal, kalau kalian mau masukin dana ke bank BPR, itu harus datang ke rukonya, harus cari tahu sendiri due diligence ini banknya beneran sehat atau enggak. Biasanya juga sebelum kami kenal aplikasi ini tuh kami biasanya taruh dana di BPR tuh based on word of mouth. Jadi kenal-kenalan gitu, based on temen punya validasi, oh ini pamannya si ini punya si ini yang buka gitu. Jadi kami taruh situ. Nah setelah ada deposito BPR komunal, kalian dimudahkan karena ada sistem background checking dulu dari deposito BPR komunal. Mereka udah lihat laporan banknya, mereka udah visit perusahaannya, udah lihat kantornya gitu ya. Jadi kita nggak usah lakukan itu semua. Dan kalau ratingnya oke, baru diperbolehkan masuk ke dalam aplikasi tadi. Nah di dalam aplikasi itu kalian tinggal pilih. Jadi bunganya kelihatan di situ,
nama banknya kelihatan di situ, cara nabungnya gimana, semua kalian bisa lihat, tenornya ada berapa, semua bisa lihat dan tinggal pilih di dalam aplikasi. Kok tapi kan BPR ada biliet-bilietan, nah itu juga tetap ada dan nanti akan dibantu secara online ya, CS-nya bantuin. via kurir gitu, via CS dan via kurir. Jadi setelah kalian memutuskan nih mau penempatan dana sekian ke bank ABC, nanti biasanya ada customer service yang menghubungi, kemudian ada RM dari bank ABC yang menghubungi, dan nanti ada ya kalau bilietnya udah jadi akan diantar via kurir gitu. Jadi ini proses yang tadinya kita lakukan offline itu semua bisa dilakukan online dari aplikasi ini. Dan juga kalau ngomongin soal penjaminan, jadi LPS itu tadi aku lupa bilang, ini menjamin hingga 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau kalian misalkan punya 10 miliar, amin, tinggal dibagi aja ke 5 bank gitu. Nah itu semuanya terjamin tuh, gitu. Jadi 2 miliar, itu semuanya terjamin. Selama kalian pilih yang bunganya maksimal 6,75 dan dana kalian 2 miliar per nasabah per bank, itu kalian akan dijamin oleh LPS kalau seandainya ada masalah dengan BPR-nya. Ya secara pribadi kami udah nabung di BPR itu dari tahun 2013-an. Jadi inget banget nabung nikah ya dari kita nabung di BPR itu dulu masih repot ya. BPR yang tempat kita nabung dulu tuh adanya di Gading Serpong. Sedangkan kita tinggalnya di Jakarta Selatan, kantornya Jakarta Pusat. Jadi effort banget tuh tiap kali mau bikin biliet ataupun mau nyairin harus ke Gading Serpong. Karena nggak bisa mereka karena nggak mau nggak mau pakai kurir. Zaman itu kan belum lazim ya pakai kurir, harus antar sendiri gitu maunya. Nah tapi dibela-belain karena secara bunga kayaknya paling menarik dibandingin deposito di bank umum yang memang cabangnya tuh deket kan, kadang-kadang di gedung kantor ada tuh cabangnya bank umum, tapi pas dilihat ya segini, udah deh bela-belain ke Gading Serpong. Nah terus jadi kita nabung nikah. Mostly investnya di deposito BPR, terus habis itu habis kan uangnya buat nikah, terus kita buat beli tanah dan bangun rumah ini juga kebanyakan kita nabungnya di lagi-lagi deposito lagi. Nah itu ya teruslah kayak begitu berputar sampai hari ini pun kami masih nabung di deposito BPR ya kurang lebih secara portfolio di 15%-an ya Pak. Sedangkan kalau sebenarnya di SBN pun ada ya kita nabung kurang lebih di 5%, dan reksadana pasar uang juga ada lah kurang lebih 5%-an ya. Nah itu kenapa masih seneng banget nabung di deposito BPR sampai sekarang pun. Yang pertama sih kalau aku pribadi nih, aku seneng karena dia tenornya itu bisa pendek-pendek 1 bulan terus di roll over terus. Jadi bisa pilih opsi automatic roll over, jadi kalau itu kamu nyalain fiturnya, dia otomatis pokoknya menggulung terus, sementara bunganya nanti ditransfer ke rekening kamu di tanggal jatuh temponya. Kenapa menurut aku ini penting? Karena jadi sebenarnya kita nabung di deposito berjangka itu pun buat dana darurat. Ya kalau judulnya darurat kan harusnya bisa ditarik cair kapan aja. Tapi ya itu saya sampai sekarang sih belum ketemu investasi yang kayak bisa ditarik kapan aja tapi bunganya oke gitu ya. Jadi ya udahlah cari jalan tengahnya, sweet spotnya ya udah nggak apa-apa, sebulan nggak lama ya, amit-amit ada darurat kayaknya masih bisa lah ditarik-tarik ulur sampai sebulan dicairin untuk cover yang kejadian darurat apapun itu. Nah, terus yang kedua secara keamanan juga aku ngerasa ini masih aman karena tadi itu dijamin sama LPS. Ya amit-amit terjadi apa-apa sama BPR-nya, dan sejauh ini aku jadi nabung dari 2012-13 itu sampai hari ini berarti udah 10 tahun lebih BPR. Sejauh ini puji Tuhan belum pernah ketemu belum pernah nabung ya secara pribadi, belum pernah menjadi nasabah dari BPR yang tiba-tiba tutup atau tiba-tiba dananya nggak bisa ditarik, itu belum pernah. Tiap kali kami mau cariin biliet selalu aman, lancar, jaya sampai hari ini. Nah tapi again it's always good to know that you are protected kan by LPS. Nah itu juga kenapa makanya secara pribadi senang nabung di deposito BPR. Oke, jadi itu tadi 3 pilihan
instrumen investasi yang kalian bisa pilih di 2025 untuk teman-teman pemula. Ada deposito, ada surat utang negara, ada reksadana pasar uang. Oh ya, buat kalian yang mau nyobain deposito BPR Komunal, jangan lupa kalian bisa dapetin aplikasinya di Google Play Store atau di App Store dan pakai kode referral Samuel Ray. Dan kalau kalian masukin kode Samuel Ray, kalian bisa dapetin cashback Rp50.000 untuk pendanaan minimal 5 juta untuk tenor minimal 3 bulan. Kira-kira kalian pilih yang mana? Coba share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you guys so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa investasi dimulai hari ini juga. Jangan tunggu-tunggu tahun depan. Jangan tunggu-tunggu momen. Nanti ya Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu kaya. Ya mulai dari sekecil mungkin. Karena ya sekecil apapun pasti ada manfaatnya. Pasti ada artinya. Thank you so much for watching. Take care dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!